Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, setelah kemarin berhasil merebut hati orang-orang sehingga orang-orang menangis ketika nonton debat Pak Prabowo itu yang masang muka melas ketika debat di Pilpres 2024 ketika tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan data-data yang diberikan oleh paslon lain. Hari ini kawan-kawan, akhirnya orang-orang yang saya rasa menangis kemarin mulai berpikir sejenak, mulai merenung kembali. Apakah betul orang yang ditangisi ini adalah orang yang benar? Sebab tadi kawan-kawan ketika berpidato ada lagi kata-kata ya yang kurang pantas diucapkan oleh calon pemimpin. Kata goblok, waduh, ini belum berkuasa saja, itu sudah memberikan cerminan yang kurang baik kepada kita kawan-kawan. Dan ini yang harus kita bahas lebih jauh. Pak Prabowo akhirnya kembali blunder lagi. Kenapa? Karena saya sayangkan hal ini. Kemarin Pak Prabowo atau tadi pagi itu Pak Prabowo sempat mengambil hati banyak orang. Bahkan ada beberapa ibu-ibu milenial, Gen Z atau ke apa itu ada yang menangis karena Pak Prabowo katanya diserang secara personal. Apanya personal? Yang ditanya adalah data-data, yang ditanya adalah berapa uang yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pak Prabowo untuk membelanjakan membelanjakan senjata bekasnya dari mana, harganya berapa, usianya berapa. Itu saja kok yang ditanyakan. Ini bukan rahasia negara yang menyangkut masalah strategi perang dan sebagainya, tidak. Ini bukan itu. Ini yang kemudian saya rasa kemarin sempat para milenial itu sempat ya terbawa arus lah, itu kayak sinetron itu seolah-olah disakiti, seolah-olah paling disakiti waktu debat. Ya ibaratnya gini, Pak Prabowo tidak mampu membantah data-data yang diberikan oleh capres lain, sehingga wajar saja Pak Prabowo kaku dan seperti itu. Dan setelah banyak yang kemarin telah simpati kepada Pak Prabowo, hari ini mulai sadar kembali karena pidato Pak Prabowo yang mengandung unsur negatif, kata-kata negatif, goblok itu. Dan tidak sekedar goblok ya, ada kata tolol juga, jadi keluar dari mulut si Gemoy dalam sekali pidato. Jadi ini orang yang kalian tangisi. Itu yang menjadi pertanyaan. Coba kita lihat video berikut. Jadi yang seperti ini yang kalian tangisi. Pikir lagi, man. Please. Jadi yang kemarin kebetulan nonton video ini, kemudian kemarin atau tadi pagi ada temannya yang nangis-nangis share video ini. Tolong kasih lihat video ini. Jadi orang seperti ini yang kalian tangisi, yang kata-katanya tidak mencerminkan sosok pemimpin yang ideal, yang
yang kalimatnya meneduhkan, yang kalimatnya tidak menimbulkan sara. Kalimat atau kata-kata yang seperti ini itu jelas mengandung sara, itu jelas mengandung apa ya, semacam unsur negatif lah. Karena kalau anak-anak yang dengar ini, jangan sampai anak-anak meniru hal tersebut. Karena anak-anak itu ya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang dia ikuti. Ini bukan contoh yang baik. Kata-kata seperti ini tidak pantas diucapkan oleh negarawan. Sebenar apapun dirinya, itu tidak boleh diucapkan oleh para negarawan itu. Dan saya rasa dengan kalimat atau katanya Pak Prabowo yang bilang goblok, yang bilang tolol, saya rasa dua kata ini yang bakalan membuat dia anjlok di Pilpres ini. Surveinya akan anjlok menuju Pilpres 2024, kawan-kawan. Ini sangat saya sayangkan sekali ketika Pak Prabowo berkata demikian. Ada pula yang saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Sekali lagi saya luruskan, kawan-kawan, kenapa Pak Anies membahas soal itu? Karena Pak Anies membandingkan bahwa masih banyak tentara yang hari ini ngekos, masih banyak tentara yang hari ini berada di tempat yang nyewa itu, yang berada di tempat rumah-rumah dinasnya yang ya mohon maaf ya, sudah banyak rumah dinas tentara yang saya rasa sudah tidak layak dan butuh bantuan untuk renovasi dan sebagainya. Masih banyak rumah-rumah dinas tentara yang kurang diperhatikan. Ini yang kemudian menjadi perbandingannya Pak Anies, yang kemudian masih di samping masih banyak para tentara yang belum memiliki tempat, di samping itu ada Menhan yang menguasai lahan sekian itu perbandingannya Pak Prabowo, sehingga perbandingannya Pak Anies, sehingga memunculkan jumlah lahan Pak Prabowo, kawan-kawan. Dan hari ini kembali lagi meyakinkan publik bahwa Pak Prabowo betul-betul saya sangat menyayangkan kalimat-kalimat blunder seperti ini, kata-kata blunder seperti ini betul-betul bakalan membuatnya anjlok menuju Pilpres 2024. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Hal seperti inikah yang kalian tangisi? Orang seperti ini yang kalian tangisi? Katanya, omongannya yang membuat atau memunculkan sara. Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.